Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang menjawab salam lebih keras anak kecil daripada ibu-ibu dan bapak-bapak. Betul? Betul? Nelan? Enggak apa. Yang menjawab salam kita doakan mudah-mudahan Allah berkahkan dalam kehidupannya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Udah punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dakhaltu alaikum mudkhilal jasad antumun naru wa anal ma'u usikum bi qudratillah. Wallahu ghalibu ala nafsihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ay kama qala Rasulullah. Pelit amat bu. Kama qala Rasulullah fi kitabi nasaih awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Fi syarhi awwalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah ba'da taharati as-salah. Ibu-ibu sehat? Bapak sehat? Upin-ipin sehat? Kan biasanya yang seperti ini kesukaannya upin-ipin. Kalau nggak upin-ipin Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, Lala, berpelukan. Nah, bocah tuh kesukaannya. Tapi pada sehat, alhamdulillah. Tadi lihat qasidah anak kecil putra, subhanallah, begitu indah ya. Di sini bagus, di Bogor di sana. Kalau di sini enak, lebuknya kena rebana. Di Bogor kena telinga. Ternyata keluar hijau. Kita santai aja ya. Siap sampai jam 3. Tadi Pak RT bilang sampai jam 1. Saya siap jabanin sampai jam 3. Siap sampai jam 3. Benar? Enggak marah? Enggak bakal ngambek? Enggak ngomong? Itu ngomong. Silakan kalau seandainya siap sampai jam 3. Alhamdulillah. Ibu-ibu diam di sini, saya pulang ke Bogor. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat iradat inayah takdir ilahi yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam rangka Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan nanti di
di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada alam Nabi yang sejati, Nabi yang selalu kita cintai. Aqulus salam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pintar. Hadratil kiram, para alimin ulama, para kiai, tokoh masyarakat, semua yang ada pada malam hari ini, alladzi lam yudhkar ismuhum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususil khusus Bapak Ketua DKM kita yang tadi memberikan sambutan yang begitu jelas, betul? Lebih tampan Kibentar atau DKM? DKM. DKM tampan udah punya, Kibentar belum. Ada ibu-ibu yang suka sama saya? Sayanya nggak mau. Ya Allah. Kita doakan, alhamdulillah, syariat Bapak RT Khatib telepon minta waktu malam hari ini. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahmi. Mohon maaf lahir dan batin, tadi pas berangkat planning perkiraan saya jam 8 udah nyampe lokasi. Ternyata di luar dugaan di Pandeglang macet daerah Ciruas. Dikira ada apa, ternyata cuma ada banjir. Jalannya ketutup, jadi mobil pelan-pelan macet sekitar 1 jam, diam dalam mobil belum mandi, bau. Tapi alhamdulillah, walaupun telat, kita semua bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Hadratil kiram, aparatur pemerintah, atasan bawahan semua yang memimpin daerah ini, dan kaum ibu, kaum bapak, ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya. Alhamdulillah. Pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawat yang jadi perawan harus hati-hati, karena Bandung sudah menjadi lautan api, perut melendung kagak punya suami. Naudzubillahi min. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua pada malam hari ini mengadakan acara Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah. Ini semua karena cintanya kita kepada baginda Nabi, betul? Ibu jawab dengan jujur, Bu. Kalau tidak jujur sakit gigi. Jawab dengan jujur. Yang punya suami berangkat dari rumah ke ini tempat, izin dulu gak ke suami? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 orang. Yang punya suami izin dulu kagak? 20. Yang belakang kagak. Izin dulu terhadap suami. Karena apa? Di dalam rumah tangga ada suatu kepemimpinan siapa? Yaitu suami kita, betul? Jawab dengan jujur. Sesudah izin terhadap suami, di sini ngomong ke suami apa? Aa, papa, atau yayang? Yayang. Para lupeang kali. Ya Allah. Yayang ya. Kalau enggak yayang, bebek. Tahu bebek, tahu? Nggak bakal tahu rumah. Bebek, wah bebek. Sekalian bebeknya. Ya Allah. Mau AA, mau bapak, mau papa, mau ayah, apapun itu kita izin dulu terhadap suami. Papa, ada apa mama? Papa, sekarang kalau nggak ke pengajian mama izin dulu ya. Udah izin si istri terhadap suami.
Kata si suami, ya silahkan berangkat ke sana, hati-hati di jalan, mudah-mudahan dapat ilmu dan yang bermanfaat. Sudah izin, jangan langsung berangkat bu, ambil dulu tangan suami, cium dulu itu tangannya. Bapak, suka gitu kagak? Kagak. Ya Allah, cium dulu ibu karena kita udah sah, sudah menjadi suami. Dapat ganjaran. Sebagian kaum mengatakan, masyhur mengatakan, tatkala istri mencium tangan suami sama dengan mencium hajar di mana hajar aswad? Bukan di alun-alun, bukan? Berapa puluh juta orang yang ingin mencium hajar aswad, betul? Berapa puluh juta bayaran untuk mencium hajar tuh ada suami ibu. Jadi sekarang kan sudah tahu bahwa mencium tangan suami, cium pipi kanan pipi kiri itu sama dengan mencium hajar Pulang dari sini ketok pintu, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Ih bapak hajar aswad. Paling suami bengong, kenapa lu pulang aja jadi gila ya? Ya Allah, ya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Sesudah izin, sudah mencium, di rumah ada pintu, betul? Di rumah ada pintu, gak mungkin naik ke atas. Ada pintu, diam dulu, jangan dulu berangkat. Izin dulu kepada Allah, niat dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabb, hamba mau bertaladun ilmi, ampuni dosa hamba ya Rabb, minta ridhamu ya Rabb. Udah begitu selesai niat, langkahkan kaki yang kanan. Suka gitu kagak? Enggak mah enggak aja, nggak usah bohong lah. Sukanya tipis, suka ragu-ragu. Ya Allah, ini mayoritas bahasa Sunda, tahu gak? Sunda ngerti? Kalau Bogor Sunda ngerti Sunda? Jawa ngerti Jawa? Situ mengerti, gue kagak. Jangankan Sunda ataupun Jawa, Inggris, Cina pun saya bisa, alhamdulillah. Kemarin ceramah di Inggris, mereka berbicara saya bengong dengerin orang. Ya Allah ya Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah izin, sudah berangkat dari rumah, lihat kekompakan wanita dengan laki-laki itu berbeda, betul? Laki-laki walaupun banyak kan duduknya 4, 20, belakang, dalam, tapi wanita subhanallah berkumpul, alhamdulillah. Kenapa rata-rata pengajian wanita itu selalu berkumpul? Ya iya, dalamnya tetangga bisik-bisikan ngomongkan kreditan, ngomongin kejelekan selaki. Ya Allah, alhamdulillah. Bener gak? Gak boleh. Tapi walaupun seperti itu, alhamdulillah ibu-ibu di sini mudah-mudahan istri-istri yang salihah. Amin ya rabbal. Kelihatan kalau orang-orang yang salihah itu seperti ini, alhamdulillah. Ibu jawab dengan jujur bu, ibu lebih cinta ke suami, lebih cinta ke baginda Nabi? Ya, nggak bisa jawab. Lebih cinta ke kanjeng Nabi, lebih cinta ke suami? Nggak boleh dua-duanya. Dua-duanya aja. Sekali jadi madu marah. Lebih cinta ke kanjeng Nabi, lebih cinta ke suami? Suami. Bengong, bingung ya, mau jawab Nabi, takut di rumah nggak dikasih pelukan. Ya Allah, ya Allah. Harus cinta kepada baginda Nabi dan nurut, tunduk, sopan terhadap suami. Sami'na wa ata'na terhadap suami, karena mereka lah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal. Upin-ipin berisik. Saya pengen lihat kalau di sini ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian anak kecil. Ada nggak? Mantap. Ibu cinta terhadap anak, sayang terhadap anak.
Sampai mana tadi Bu? Sampai mana? Upin Ipin. Itu mah lu. Upin Ipin. Sampai mana tadi? Hah? Pengajian. Sampai mana aja lah boleh. Cinta terhadap anak, cinta terhadap suami, selalu kita ada pengajian. Kenapa? Satu hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala salati khitab. Habbun nabiyyikum wa habbi baitin nabi wa habbi tilawatil Qur'an." Kata baginda Rasul, didik anak-anakmu, kenalkan anak-anakmu dalam 3 perkara. Di antaranya yang pertama, habbi nabiyikum, cintai baginda Nabi. Siapa Nabi kita? Nabi besar Muhammad. Ibu suka ngajarin anak baca salawat? Suka kagak? Suka ngajarin anak ngaji Al-Quran? Suka ngajarin anak sholat? Benar? Jawab dengan jujur Bu. Ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini baca salawat 1 hari 1 malam 24 jam dapat 1000. Sehari semalam dapat 100. Dapat. Ya Allah. Tetap kita membaca salawat karena apa? Itu salah satu zikir. Tatkala kita sering-sering membaca salawat, maka permasalahan apapun dalam diri kita bisa menguasai dan kita bisa menyelesaikannya dengan cara hati dan pemikiran yang jernih. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, baginda Rasul mengatakan, didik anak-anakmu, kenalkan anak-anakmu dengan siapa? Wa habbi baitin nabi, cintai keluarganya baginda Nabi. Siapa sekarang? Para alimin ulama. Siapa sekarang? Para habaib. Siapa sekarang? Para ustaz-ustaz yang mempunyai ilmu. Insya Ibu cinta ke kiai setempat? Cinta ke kiai setempat? Benar. Kalau di sini pengajian ibu-ibu hari apa? Malam Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu gak yang demo ini? Hari Kamis, hari Jumat, malam Sabtu. Sekarang gini, pengajian rutin hari Jumat, malam Sabtu, jamaah ibu-ibu sebanyak ini gak? Enggak. 80 orang. Oh masih banyak. Di sana di Gunung Menyang lebih banyak lagi. Di Bogor itu daerah saya, daerah kampung Gunung Menyang. Kalau dari sini ke daerah Baranang Siang Terminal Bogor, naik Bubulak, dari Bubulak langsung Cibatok, ke atas sedikit Cibatok, Cibumbulang, tadinya motor tinggal tulang. Dari Cibumbulang ke atas lagi ada Padepokan, Hotel Padepokan Sahid Sahirman. Nah itu punya Sukamdani, bukan punya gua. Masuk lagi ke dalam ada Majlis Zikir dan Dakwah Al-Wasilah Darul Qaror. Nah di sana lah daerah Gunung Menyang tahu. Enggak, itu bakal tahu, jangan pura-pura tahu. Enggak, itu ada beres permasalahan. Bu, Ibu, mencintai keluarga baginda Nabi berarti kita mencintai para alimin ulama dan para habaib. Bahkan tatkala kita tidak cinta terhadap alimin ulama, tidak cinta terhadap para habaib, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan balai. Apa balai yang Allah turunkan? Ulaha yarfa'allahu barakati min kasbihim. Maka Allah akan mengangkat keberkahan dari kasab-kasabnya itu manusia. Kita kasab setiap hari dari pagi sampai malam, tetapi tidak ada kesopanan terhadap alimul ulama, tidak ada kesopanan para habaib, tidak ada kesopanan terhadap orang-orang yang punya ilmu ahli fikih apapun itu, maka kasab yang kita dapat itu tidak akan ada keberkahan, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min summa na'udzubillahi min. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tua mendidik anak-anaknya wa habbi tilawatil Quran, untuk mencintai membaca Al-Qur'an. Jawab dengan jujur, sehari semalam dapat 1 juz? Enggak.
Bagus. Sae. Jawabannya apa? Bagus itu jawabannya apa? Sae. Mana sae kayaknya sarua. Sae. Anak-anak kita yang biasa rutinitas ngaji maghrib, ngaji pagi, ngaji malam, hati-hati. Tetap kita sebagai orang tua harus bisa mengontrol anak-anak kita. Karena apa? Mumpung anak-anak kita masih pada kecil. Coba kalau mereka udah dewasa, sudah remaja, udah kenal laki-laki, udah kenal wanita, susah untuk mengajarkannya, betul? Kalau bocah-bocah seperti Upin-Ipin ini, masih suka ngaji gak? Suka baca Al-Quran gak? Benar. Saya minta satu orang naik berdiri. Saya akan tanya. Jangan kabur. Tadi ada qasidah di sawer. Oke, saya akan sawer. Satu orang berdiri. Maknya. Satu orang maknya. Nang ning nung ning, nang ning nung ning, nang ning nung ning, nang ning nung, nang ning nung ning, nang ning nung. Ayo dong, satu orang. Saya pengen tahu anak-anak daerah sini terhadap ngajinya. Yuk, ayo satu orang berdiri. Kejawab pertanyaan saya. Nokca. Ayo, Lala, ayo maju. Minta, Lala, ayo nggak apa-apa. Minta. Ayo. Ayo, mau nggak? Kalau mau dimasukin lagi nih. Ayo. Ayo satu orang. Tidak akan susah-susah pertanyaannya. Masih bawah. Ayo. Ayo sob, sini. Tadi sudah acungin tangan. Tapi enggak. Ayo. Ayo dah. Nang ning nung ning, nang ning nung ning, nang ning nung ning, nang ning nung, nang ning nung. Ayo mau berdua ya udah 25. Ayo sini. Kabur. Masuk. Satu, tes. Cantik banget kan. Untung yang mau berdiri anak kecil. Coba kalau perawan, ya Allah. Siapa nama? Pakai. Siapa namamu? Nurul apa? Parani. Nurul Paradi. Tidak. Nurul Paradi. Nurul sekolah? Pakai. Apa aja kasih ini? Nggak enak. Dijilat asik. Bekas Pak RT. Nurul sekolah? Kelas berapa? 4. Kelas 4. 4 apa? SMA? SD. Oh, SD. Kira-kira 4 SMA. Kelas 4 SD. Nurul punya bapak? Punya. Siapa nama bapak Nurul? Ditanya nama? Nama bapaknya? Masa? Siapa nama bapak? Sirus. Boleh. Sebentar mau kasih tahu. Ini dengerin, Upin-Ipin yang lain dengerin. Nurul tadi sebutin nama bapak nggak sopan. Siapa bapak? Sisi. Siapa bapak? Sisi. Kalau nyebut bapak itu harus pakai bapak dulu. Nama bapak Nurul adalah bapak sing. Siapa nama bapak? Bapak Sirus. Siapa nama ibu? Ibu Yatni.
Nurul suka ngaji? Suka. Ngaji udah di Quran atau Iqra atau terus? Iqra. Iqra berapa? Hah? Iqra berapa? Iqra 6. Jadi Iqranya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tangannya jangan gini-gini, biasa aja kali. Kayak gatal tangannya. Iqra berapa? 6. Biasa aja, santai. Real ya. Jarang-jarang sama Sahrul kan. Iqra 6. Tapi sudah ngaji juz amma? Bisa baca. Alhamdulillah. Nurul, jamaah semuanya mudah-mudahan khusus Nurul ini menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Nurul, tolong jawab pertanyaan ini. Kalau terjawab dapat nota. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Terus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, mantap. Masa satu pertanyaan nocap baru 10.000? Berarti ada 4 lagi. Siap. Yang pertama cintai baginda Nabi, yang kedua mencintai keluarga baginda Nabi, yang ketiga mencintai ataupun sering-sering membaca Al-Qur'an. Jawaban yang kedua tetap salah. Ya, pertanyaan yang ketiga. Asik. Terusin ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi, masalu nurihi kamishkatu fiha al-misbah fi zujajati zujajati ka'annaha kawkabun yakhruju min shajaratin mubarakatin zaitun. Wajahmu biasa aja kali. Ya Allah. Allah, wajahnya biasa aja. Kalau nggak bisa biasa aja. Tatap dengan manis, you know. Gue ini yang takut. Udah, terlalu malam. Udah. Bener. Enggak beneran bohongan. Bener serius. Oke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa saya menyuruh anak kecil ke depan? Karena satu hal yang perlu dididik itu siapa? Intinya anak-anak kita di waktu kecil. Mental anak itu mohon maaf lahir dan batin, kalau seandainya tidak biasa maka tidak akan bisa. Mereka bisa berdiri, alhamdulillah. Mereka bisa berjawab, alhamdulillah. Itu untuk memotivasi, mudah-mudahan diantaranya Nurul dan yang lain menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terlalu malam. Udah hampir jam 1 ya. Berjam 1 kurang 1 jam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada malam hari ini mengadakan acara Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang begitu agung, bahkan peristiwa yang begitu dahsyat.
peristiwa ini. Kenapa? Tadi Bapak DKM mengatakan kehidupan untuk membentuk karakter building seorang muslim. Tadi Pak DKM mengatakan apa? Rasul disuruh minum, memilih minuman yang diambil, minuman apa? Susu. Bahkan kata Pak DKM, dia pun kalau ditawari sama bininya nggak mau kopi, maunya mantap. Ya Allah, ya Allah. Cuma sayangnya beliau berbicara seperti itu di depan Kibentar yang belum punya. Jadi gue pengen apa, Indomie, wah sekeras. Ya Allah. Isra, menurut Allah, menurut bahasa, perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Intinya perjalanan. Menurut Allah, menurut bahasa, tetapi menurut istilah, yaitu perjalanannya baginda Nabi yang begitu dengan perjuangannya, yang begitu dengan tantangan-rintangan yang beliau lewati dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita mengambil satu hal saja, lugah saja, menurut bahasa, Isra itu berjalannya di waktu malam. Ibu-ibu tadi berangkat dari rumah ke masjid, itu dikatakan Isra menurut lugah. Suami ibu malam-malam naik ranjang mau gitu-gituan dikatakan cicing semuanya. Urusan kolot. Ini babnya bab 17 tahun ke bawah. Salah, ke atas. Tutup dulu telinga, tutup mata, diam dulu. Ini bab apa? Isra menurut Allah. Mi'raj menurut Allah naiknya baginda Rasul, tepatnya baginda Rasul untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Isra dan Mi'raj itu perjalanan baginda Rasul untuk mendapatkan wahyu apa? Yaitu wahyu mendapatkan perintah sholat yang 50 waktu. Itu dulu. Coba kalau sekarang dulu baginda Nabi seandainya beliau tidak meminta dispensasi kepada Allah, maka kita sekarang sholat sehari semalam 50 waktu. Kuat gak? Sekarang yang 5 waktu suka tertinggal gak? Gimana kalau sholat? Ya Allah, itu sejadah nggak beda jauh kayak pakai pel. Cepat kalau sholat yang 5 waktu, itulah yang wajib bagi kita. Jangan sampai kita hadir di acara Isra Mi'raj, setiap tahun mengadakan Isra Mi'raj, tetapi sholat yang 5 waktu kita masih berani meninggalkan. Na'udzubillahi min. Buat apa hidup di dunia tanpa melakukan sholat? Dunia ini hanya sebagai tanaman saja. Betul. Kita itu di dunia hanya sebagai tanaman, sedang menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tanaman untuk akhirat. Mau menanam apa kita di dunia ini? Nanam kebaikan menjadi kebaikan, nanam kejelekan menjadi kejelekan. So, mau menanam apa terserah kita, itu ada dalam diri kita. Ingin selamat, silahkan tanam kebaikan. Ingin tidak selamat, silahkan tanam kejelekan. Ngerti? Sudah mengerti? Berarti udah cukup. Udah mengerti? Tadi ngerti. Ya. Sebagaimana tadi yang saya katakan di dalam kitab Nasaih, awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Itu matan syarahnya, awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah ba'da taharati as-shalah. Yang pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dihisab itu sesudah suci. Kalau ngambil sarah, kalau ngambil mata, yang pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dihisab itu adalah salat. Tapi kita mengambil keseluruhan, berarti ngambil salah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah ba'da taharati as-shalah.
Yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab itu sesudah suci, yaitu salat. Jadi hati-hati hidup di dunia ini kita tidak mau melaksanakan salat. Na'udzubillahi min. Bu, Pak, semua yang hadir pada malam hari ini jawab dengan jujur, ini masjid kalau berjamaah zuhur ramai enggak? Sepi. Kalau berjamaah maghrib ramai, alhamdulillah. Kalau berjamaah subuh, bagus. Berarti di sini dan di sana beda. Kalau di sono, nggak tahu di mana. Di sono, di Bogor, kalau sholat subuh berjamaah, alhamdulillah masjid dengan ini lebih besar inilah. Masjid itu penuh dengan yang berjamaah, alhamdulillah. Kalau sholat subuh pun penuh. Karpet, sejadah, penutup, ini, salon, sapu, Quran, ambil, penuh. Orangnya kakek-kakek 2 orang. Di sini sama gak? Ya Allah. Makanya kalau sholat subuh di Bogor ada grup KPU. Sholat subuh itu ada grup KPU, Kepala Penunggu, berarti aki-ak. Di sini ada grup KPU. Entah. Tapi pada muda semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada muda semua. Bu, biasanya dalam rumah tangga itu yang pertama bangun itu wanita, betul? Wanita, Pak. Kalau di Bogor biasa kali wanita itu sebelum subuh sudah pada bangun, betul Bu? Di sini sama gak? Subuh contohnya jam 5, jam 4 mereka sudah bangun. Alhamdulillah. Kencing. Ya Allah. Tapi Ibu, mohon maaf dan batin, rata-rata memang wanita itu seperti itu. Wanita seperti itu. Subuh jam 5, jam 4 sudah pada bangun, betul? Sudah pada bangun, masak air, betul? Rata-rata. Nah, kewajiban ibu terhadap suami jangan berhentilah di situ pun, bangunin suami. Oh, jam 4, setengah 5, jam 5 mau subuh contohnya, bangunin suami. Papa, bangun Pak, berjamaah ke masjid Pak, waktunya sudah subuh. Dimanja aja kalau ngebangunin suami, dimanja. Jangan ngebangunin suami disuruh sholat, kamu kan bangun. Papa, bangun, subuh, ribut tuh kamar. Ya Allah, pelan-pelan aja. Papa bangun Pak, subuh Pak. Kalau suami malas, nanti aja banguninnya jam setengah 6 ya. Ibu jangan marah, diamin aja. Ibu bangunin anak-anak ibu, udah pada bangun, udah pada siap berjamaah, mau ke masjid, hujan, mendingan berjamaah di rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Udah berjamaah di rumah, suami masih belum bangun, udah jam 5 lewat, bangunin lagi suami. Papa ayo bangun, anak-anak udah pada siap, nunggu papa menjadi imam. Nanti aja mah, banguninnya jam 6 atau setengah 7. Jangan dulu marah, ambil ke dapur masak air, udah yang panas masak airnya, siram. Pada jahat cewek-cewek di sini ya, siram, nggak boleh nyiram, nggak boleh. Udah, ibu ambil sejadah, pakai mukena, anak-anak ibu disuruh makmum, amparkan itu sejadah dekat suami lagi tidur. Ibu niat, usolli ala hadal mayyiti arba'ata takbiratin. Suami spontan bangun, Aisyah kalau aku modal kain, kayak gitu. Ya Allah. Ya, sholat intinya sholat kita tanamkan. Apalagi ini masjid kita makmurkan. Jadikan contoh kita mengadakan acara Isra Mi'raj itu, tanamkan terhadap hati kita supaya lebih kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Isra Mi'raj setiap tahun semakin mewah, tetapi ibadahnya tidak mewah. Ini masjid setiap tahun ada acara Isra Mi'raj, setiap tahun ada acara Maulid. Kenapa kalau sholat subuh masih orang tua yang mimpinnya? Itu banyak anak muda, subhanallah, pada tampan-tampan. Alhamdulillah.
Tapi kenapa di rata-rata kalau sholat subuh itu kakek-kakek? Di Bogor sama, saya lagi membuat acara untuk anak muda yang bangkit. Mudah-mudahan aja terlaksana. Itu kalau subuh suka kasihan, ujang, yang tahrim, suka ada tahrim ngebangunin ataupun ada suka kakek-kakek, ya Allah, udah dingin lagi tidur, yang ada yang tahrim kakek-kakek, gak beda jauh kayak pakai selimut, semakin hangat. Ya Allah, kakek-kakek tahrim, ya Allah, ya ampun, ya koyuk, ya kakek-kakek tahrim ribet. Datang kakek-kakek yang kedua, disangkanya mau semakin kuat, udah bongkok, gigi tinggal 2, ada di Bogor, semakin datang. Jadi ilmiknya saya akan katakan ada, udah silahkan ada. Jadi ya, kakek-kakek kalau pakai sarung suka merosot, sampai kena aja. Sampai merosot. Kakek-kakek yang ada, yang di rumah udah pada tidur lagi. Makanya yang muda. Kalau yang anak muda kan jadi imam enak, anak muda masih fasihat, makhrajul hurufnya enak, tajwidnya masih bagus, jadi imam. Saya suka berpikir kalau di sini nggak mungkin ada kakek-kakek seperti itu yang di sini. Alhamdulillah kelihatan masih muda semua. Alhamdulillah. Kalau di Bogor sudah kasihan kakek-kakek. Coba kalau anak muda imam kan enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau lagamnya benar, imamnya masih muda, enak jawab aminnya juga. Di sana kalau ada nggak ada yang imam kakek-kakek juga, udah tahrim pakai kakek, adzan kakek-kakek, imam kakek-kakek, musyabbi, warga subuh, ngajai, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngejawab makmumnya, atuh amin. Ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang di sini menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Kita semakin kuat dalam beribadah. Didik anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang tidak benar. Kita tanamkan dalam diri, tanamkan satu hal, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang akan mencabut nyawa kita, dan kita di dunia ini diciptakan dan dihidupkan oleh Allah, dan kita nanti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin tidak bisa lama, nanti kita bisa bertemu lagi karena pagi besok acara 2 tempat masih daerah Bogor. Mohon doanya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pantun untuk upin-ipin, buah tomat, buah peti. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.